Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Idza arada an yudhhira fadlahu 'alaika khalaqa fanasaba ilaika. Idza arada, ambil menghendaki Allah ayudhhira, bahwa menunjukkan fadlahu, akan kurnianya, alaika, kepada. Jadi Tuhan kalau akan menunjukkan kurnia kepada kita, khalaqa, maka menjadikan Allah, wa nasaba, dan membangsakan, ilaika, kepada kita. Tuhan kalau ambil kurnia kita, kalau kita beramal, kita dipuji oleh Tuhan. Engkaulah yang rajin beramal, engkaulah yang rajin itu Tuhan memberi kurnia. Tuhan sendiri memuji dia. Engkau hambaku yang rajin beramal, engkau hambaku yang rajin taat kepadaku. Itu Tuhan memberi kurnia. Paham? Tapi caranya kita jangan mengaku. Jangan mengaku rajin beramal, ya, jangan mengaku rajin. Kalau taat, anggap kurnia daripadamu, itu akan dikurniakan. Anda pahami ya? Paham? Rajin beramal, alhamdulillah, ini kurnia daripadamu. Kita akan dipuji Tuhan. Jika Allah akan menunjukkan kurnianya kepadamu, maka ia yang menjadikan dan menamakan amal itu perbuatan. Kalau hambaku yang rajin beramal, ya, aku sayangi, kata Tuhan. Tapi seharusnya kita jangan angku-angku mengaku kuat beramal. Kalau kita beramal, alhamdulillah, yakin akan ditambahnya, akan ditambah rezekinya. Kalau kita dapat rezeki, alhamdulillah, dapat bonus, ya, kita syukur-syukur kepada Tuhan. Ya, buat taat, syukur kepada Tuhan. Paham? Satu masa kita ibadah itu situ, sujud syukur supaya ditambah taat. Dapat rezeki yang banyak itu supaya ditambah rezeki. Sebab ini semua dari Allah, dari Allah, kurnia dari Allah. Hai hambaku yang beriman, kata Tuhan. Hai orang yang beriman, padahal Allah yang memberikan iman itu. Karena itu jawaban hamba engkau yang memberikan kurnia kepadaku. Jangan mengaku aku taat, sehingga aku dapat berbuat taat, padahal saya sendiri tiada berdaya dan tidak berkekuatan kecuali semata-mata dengan pertolongan. Kalau itu yang ada dalam hamba, Tuhan mengatakan, engkaulah hambaku yang aku kasihi, yang rajin beramal. Jangan sebaliknya, kita amal angko-angko di menghinakan orang lain, nanti kita, ya, dihinakan oleh kita. Jangan angko-angko, ya, jangan. Itu penyakit orang Islam salah satu, tasaduq, itu melakukan betul. Bangsa lain tidak ada sedekah. Ya, itu kalau boleh itu pasti. Yang kedua, jangan sampai ada tasaduq. Itu penyakit orang Islam. Busa ini. Kalau masyarakat ada itu busa. Tasaduq. Itu kalau betul, jangan sampai tersembat dalam tasaduq. Itu penyakit orang Islam ini. Banyak itu. Di mana-mana hasil tak habis-habis itu. Ya, kita jangan ada itu. Buang. Sa'ad bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika seorang hamba berbuat kebaikan lalu ia berkata, engkau yang memberi kurnia, taufik dan memudahkanku, niscaya Allah memuji kepada hamba itu dengan sabdanya, hambaku, kau telah berbuat taat dan takarub mendekat kepadaku, kataku. Kita buat pujian Tuhan, kalau kita taat tapi anggap dari Tuhan, kita buat pujian dari Tuhan. Sebaliknya, jika hamba itu merasa beramal tidak ingat kepada taufik pertolongan Allah, maka Allah mengabaikan berpaling daripadanya sambil berfirman,
Engkau yang memberi taufik, aku yang memberi taufik hidayah, dan aku yang membantu memudahkan itu kepadamu. Kamu tak ada apa-apa. Jangan mengaku tinggal. Dan apabila berbuat kejahatan lalu berkata, engkau yang mentakdirkan. Kalau kita buat jahat, jangan dikatakan engkau takdirkan, ya kita menangis minta ampun kepada. Jangan dikatakan gua takdirkan, ya. Dan menghukum serta memutuskan, yakni saya tidak ikut bersalah. Jawab Tuhan, hai hambaku, kaulah yang salah, bodoh dan berbuat maksiat pelanggaran. Sebaliknya, jika hamba yang berbuat dosa itu berkata, aku telah berbuat dosa karena aku berbuat zalim pada diriku sendiri. Rabbana zalamna anfusana, hapus semua dosa. Maka dijawab oleh Tuhan, hambaku aku yang menentukan, mentakdirkan, dan menutupi serta mengampunkan. Jadi kalau kita dosa manusia ditutup oleh Tuhan, pertama dihapuskan dosanya. La nihayata lima dhamika in arja'aka ilaika wala tafru mada'ayuka in azhara judahum alaika. Tidak habis-habis kehinaanmu jika mengembalikan Allah kepadamu. Jadi kalau dia selalu angku Tuhan mampus engkau, itu hina terus dalam dunia. Mampus engkau Tuhan, itu kita hina terus. Tuhan, kalau kita mengaku-ngaku angku kata Tuhan mampus kau dalam dunia, paham, dibiarkan, itu kita hina terus. Tapi kalau kita menyerah diri dengan Tuhan, tidak habis-habis kepujiannya, diangkat oleh Tuhan. Nah, kita hidup jangan angkuh diri, sekalipun di alim, apa nama, jangan angkuh. Nanti biarkan Tuhan. Kau punya pasal lah. Sebagai anak yang angkuh namanya, kau punya pasal, mau kau punya kata bapaknya. Al-Bahmi, sekalipun bajunya besar, anaknya kan angkuh dengan bapaknya, kami terpuasa. Jadi kita jadi hamba, serahkan diri kepada Allah supaya kita terus terpuji. Ada pahaminya? Wala tafuru madaihaka in azhara judahu alaika. Tidak habis-habis, tidak putus kemuliaan kamu andai kata membahirkan kemurahannya kepadamu. Kalau Tuhan beri kita kemurahan, tidak terus mulia habis-habis kemuliaannya, sehingga menarik nafas yang akhir, sehingga nanti ke hari kiamat. Seperti Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk namanya, harum namanya sehingga hari kiamat. Disebut-sebut terus. Tiada batas akhirnya keburukanmu jika Allah mengembalikan kau kepada kekuatan usaha dan daya upayamu sendiri. Kalau kita ngaku katakan kau punya masalah. Ada ini kemana juga kita tersangkut selalu. Ada paham ini? Sebab tidak kekuasaan. Dan tidak ada habisnya kebaikanmu atau kepujian jika Allah memperlihatkan kemurahannya kepadamu pada dirimu. Jadi kalau Tuhan beri kemurahan, kita terpuji terus sehingga matinya disebut oleh orang. Presiden Soekarno di Indonesia itu Bung Karno disebut Bung Karno, orang semua tunduk. Di zaman tahun 46 Bung Karno habis orang Indonesia juta-juta ini seperti itu. Tapi akhirnya lama kelamaan paham mau ganyang Tengku Rahman paham kurang lagi kurang angku lagi pasal itu mau ganyang baik Malaysia akhirnya habis Indonesia. Bung Karno orang semua tunduk hatinya sedih. Saking mulianya Bung Karno. Tapi lama kelamaan, ya, ini pasal Malaysia bagaimana? Antar mengganyang
Abdul Rahman ya karena kemudian kan diganyak oleh Soekarno, akhirnya Soekarno habis karena kemudian Soekarno orang yang paling mulia. Kurang tak tamat Indonesia tahu. Mesti sekarang ini Indonesia mau masih bersih di bangsa apa lagi? Saya jangan apa-apa, jangan tamat hidup bergantung dengan Allah. Ada apa-apa lagi lah cukup lah. Bahagia, kan? Seperti jujur, bergantung dengan Tuhan. Sudah tak ada apa-apa lagi. Aman, tidak ada apa-apa. Paham ya? Sedangkan ibadah dengan Tuhan. Orang Islam sekarang kalang kabut. Mau secara orang kafir hancur orang Islam. Salah. Padahal orang-orang kafir sebenarnya kulinya orang Islam. Orang Islam melakukan ibadah kepada Tuhan. Dunia, kata aku perintah mereka itu. Orang kafir. Ini kamu lakukan ibadah sudah cukup. Ini semua jadi kulimu. Kau yang kamu terbang naik. Nama kamu. Jadi tapi terbalik. Kita mau seperti dia. Ada paham ini? Kita yang hidup yang mulia ibadah hadat kepada Tuhan itu yang paling mulia. Sudah mulia dunia sama. Di dunia hanya ini hari atau besok. Kekayaan yang ada hanya impian. Kita jadi kaya raya bila mati hanya mimpi. Kalau mana kekayaanku tak ada penilaian. Kesusahan dan kesusahan bila mati tidak ada. Kesusahan yang benar, kemudian hanya di akhirat. Kita takut bahagia, susah di akhirat, ingin senang, ada putusnya selama-lamanya. Dunia akan terputus. Macam mana susah akan hilang, macam mana senang akan hilang. Yang kekal hanya hilang. Jadi dunia mazra'atul akhirah. Dunia cocok tanam untuk mencari kebahagiaan, itu yang betul juga. Itu tak salah itu. Cari kesenangan dunia, cari, tak ada. Pak Umar, kali kan, aku beri kenikmatan orang-orang kafir hanya sedikit. Padahal dipandang kafir yang mulia, hanya semangat dalam biar habis mati tidak pada sedikit. Tapi dipandang dia yang mulia, berarti kata Tuhan, kalian sedikit saja. Sebenarnya hidup dalamnya paling lama 100 kalau sampai. Rasulullah SAW dalam doanya aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Dan jangan kau serahkan urusanku kepada diri sendiri. Tak mau kita, engkau punya pasal. Tak mau. Ya Allah, aku menyerah diri kepadamu. Jangan biarkan aku. Kau punya pasal, jangan. Paham? Pasti umumnya bapak, engkau punya pasal. Jangan sampai itu. Jangan sampai bapak mengatakan engkau punya pasal. Untuk anaknya, angkau. Kepada Tuhan demikian, kita serahkan dia. Jangan, waduh, engkau punya pasal. Itu jangan. Ini doanya. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Dan jangan kau serahkan urusanku pada diri sendiri. Paham ya? Kita tak ada apa. Serah diri dengan Tuhan, tapi gigih untuk mencari kebaikan, menuntut keridhaan Allah, dunia sampai ke akhirat. Serahkan dengan Tuhan. Walaupun sekejap mata pun jangan serahkan kepada Allah, tetap kita bergantung kepada Allah. Allah yang bisa. Al-Fatihah.
aku kala Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kala Tu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Daudu Sulaiman Muttaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Hatimun Da'waya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatin ayyamu wal malakul ladhi bila abin wa'u la akrara syarba wa la nawma lahum tafsiru ashrin minhum Jibrilu Mikailu Israfilu Munkar Nakiru Waragi Bakala Atidu Malikun Waridwanu Kala Arba'atum min kutubin tafsiruha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Qur'anu ala khairil malam Julki dan Baqa Muhadafatul hawadisi Yawmi nafsi wa dhariyat Qudrati radat Ilmu sama Tasagalam qadiran mulidan Aliman hayyan sami'an Basiran mutakalliman Ila sudil fil fasi ada wala akwa ala narin jahimi Abalita